Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang di surga, Bapa yang maha baik, terpuji Engkau untuk setiap lawatan tangan Tuhan. Sesaat kami akan memulai renungan pagi kami, Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel 11 ayat 19 sampai ayat 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara terkasih, kita sering memperbincangkan perubahan. Entah itu perubahan gaya bicara yang emosional, perubahan cara merespons, merubah kemalasan untuk beribadah, perubahan mental, perubahan kebiasaan, atau perubahan-perubahan lainnya. Barangkali ketika beribadah dan memperingati hari kematian Yesus Kristus dan ketika memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus pada hari-hari yang lalu, kita mengatakan dalam hati kita, saya mau berubah. Bukan hanya kita saja yang ingin berubah. Keinginan untuk berubah pasti juga dimiliki oleh banyak orang. Namun tidak jarang keinginan untuk berubah itu hanya lip service, hanya omongan di bibir saja. Ketika kembali pada kehidupan keseharian, perubahan itu sama sekali tidak terjadi. Bangsa Israel berulang kali mengatakan bahwa mereka akan mengikuti perintah Tuhan dan menjadi bangsa yang setia. Namun hati yang tegar tengkuk selalu menggagalkannya. Saudara terkasih, perubahan itu tidak dimulai dari ucapan, tetapi dari hati. Bila hatimu bersih, maka tindakanmu bersih. Tetapi bila hatimu kotor, maka tindakanmu juga akan kotor. Sehebat apapun upaya kita untuk mengelabuhinya, bahkan untuk merubah tindakan kita, kalau hati kita tidak bersih, maka itu hanya akan menjadi angan-angan. Apa yang terdapat di dalam hati terlihat pada laku hidup kita, baik dalam berbicara dan bertindak. Dan apa yang penting kita ketahui adalah bahwa hati hanya mungkin menjadi bersih jika Tuhan mengubahkannya. Hati kita, hidup kita adalah milik Tuhan dan datang daripadanya. Maka hanya Dia seoranglah yang bisa mengubahkan kita, membuat kita lahir baru dalam hati dan jiwa yang baru, dalam hati dan roh yang baru. Segala kebaikan bersumber dari atas, dari Dia yang memberikan kehidupan. Hati yang bersih datang dari Allah. Jika kita ingin memiliki perubahan di dalam diri kita, tunduklah dan berserulah kepada Tuhan, meminta hati dan roh yang baru di dalam diri kita. Hati dan roh yang datang dari Dia yang mencipta kita dalam keadaan baik. Jangan berjuang sendiri dengan kekuatanmu, kemampuanmu, perencanaanmu, keinginanmu untuk merubah dirimu menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang taat. Karena jika demikian, engkau hanya akan menemukan kegagalan. Lakukanlah perubahan dalam dirimu bersama dengan Tuhan, sebab Dia yang empunya kita dan yang mengenal hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan firman-Mu. Kami memohon kepadamu hari demi hari, biarlah kami memberikan hati kami, hidup kami, pribadi kami untuk dibaharui oleh-Mu, dibaharui oleh firman Tuhan yang selalu menyapa kami setiap harinya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Doakan saya dalam perjalanan saya menuju ke Jerman, dan kiranya dalam perjalanan ke Jerman
boleh semuanya berjalan dengan baik, dan sepanjang saya di Jerman boleh diberkati Tuhan dalam proses yang harus saya lalui. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.